Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, masih bersama Alit Suralit. Jadi sesuai dengan klip yang barusan, kita kali ini kedatangan line up TWS terbaru dari Soundpit. Ini dia, si Soundpit Mini Pro. Sebelum videonya dibuat juga kita udah ngepost dia di community post kita ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah memberikan beberapa pertanyaan seputar si Soundpit Mini Pro ini. Meskipun gak semua pertanyaan bisa gue jawab, tapi gue berusaha untuk sedetail mungkin ya di video kali ini. Jadi teman-teman tonton dan jangan skip videonya. Nah, ketika teman-teman beli itu seperti biasa, teman-teman akan mendapatkan charging case-nya, kemudian ada sepasang earbuds-nya, terus juga ada satu USB-C untuk charging kabelnya, kemudian juga ada 2 pasang extra ear tips dengan ukuran yang berbeda, terus juga teman-teman dapat manual book serta garansinya. Terus yang gue appreciate juga, sekarang gue ngerasain ketika unboxing si Mini Pro ini, packaging dari si Soundpit ini agak naik kelas ya. Jadi berasa lebih, lebih keren aja dibandingin yang dulu-dulu. Keren sih. Nah, si Mini Pro-nya sekarang udah di tangan gue nih. Kesan pertama yang gue dapetin dari build quality-nya si Soundpit Mini Pro ini adalah solid. Ya, betul. Dia sesolid itu. Karena kalau misalnya kita lihat nih ya, gue ketok-ketok aja. Tuh. Dia tuh kesannya tuh nggak kayak yang kopong di dalam, tapi bener-bener berisi dan ya kalau misalnya bisa dibilang tuh kayak otot semua. Terus juga gue sama sekali tidak menemukan suara ketika si case-nya digoyang begini. Ini nggak ada suara, ini aman banget. Kemudian juga dia penutup case-nya kalau kita goyangin begini, dia sama sekali nggak ada goyangan di penutup case-nya. Kemudian magnetnya dia kuat banget. Nih, nggak keluar-keluar tuh. Ini bener-bener keras banget magnetnya, baik penutup maupun di si earbuds-nya. Terus juga si penutup case-nya tuh ada penahan dan dia rigid ya untuk gerakannya. Jadi emang gimana ya, nggak gampang ketutup dan feel ngebuka untuk menutupnya tuh emang enak gitu, smooth dan memang rigid. Terlebih juga dia desainnya compact ya dan bobotnya ringan, karena totalnya aja bobotnya tuh cuma 37 gram dengan masing-masing earbuds-nya cuma 4,8 gram aja. Lanjut soal desainnya, si Mini Pro ini bener-bener mirip sama kakaknya si Soundpit Mini yang dulu pernah kita review juga. Bahkan dia juga mirip banget nih sama saudaranya yang baru keluar juga, si Soundfit Free 2 Classic. Sampai-sampai salah satu dari temen kita, Bro Nathan Kurt, itu dia nanya, "Bang, apakah keduanya bisa bertukar case? Soalnya mirip banget bentuknya." Dan jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena dia punya dimensi dan shape yang berbeda di bagian earbuds-nya. Jadi memang nggak bisa ditukar. Sementara kalau kita lihat untuk case-nya, dia full warna hitam dengan finishing matte. Jadi ini agak mudah kotor sih sama sidik jari kita. Di bagian depannya ada tulisan Soundpit dan ada lampu indikator. Serta ada list abu-abu di antara badan case dan penutup case-nya. Ini kayak sentuhan kecil yang menarik menurut gua. Terus di bagian belakangnya ada port USB Type-C untuk ngecasnya. Cuma itu aja sih. Sedangkan di earbuds-nya ada logo Soundpit yang cuma sepotong di bagian touchpad-nya. Sentuhan aksen logo sepotong yang kayak gini, ini pertama kali gue temukan di si Soundpit Mini, yang sekarang diturunkan ke si Mini Pro ini. Dan bahkan dia diturunkan juga ke si Free 2 Classic. Kita lanjut ke bagian bawahnya. Ada lubang mic yang sekaligus dengan lampu indikatornya. Nah, kalau bagian dalamnya, selain ada konektor dan indikator right serta left-nya, di lubang speaker juga ini dikasih kayak sentuhan menarik ya. Sentuhan metal kayak gini, ini kayak jadi bikin agak beda aja, bagus menurut gua. Terus juga kalau misalnya kita perhatikan, di bagian dalamnya ini dia punya inner body yang seakan terpisah dengan body luarnya. Jadi kayak double body gitu nih. Dan karena shapingnya dia yang seperti ini, fittingnya tuh jadi kerasa berat keluar. Kalau gue pribadi ya, opini gue pribadi itu kayak jadi berat keluar. Gak yang sampai lost grip banget, tapi itu jadi jujur mengurangi gripnya. Jadi rasanya tuh dia kayak mau lari keluar gitu kalau misalnya gue pakai. Jadi nggak yang nyangkut sempurna di telinga gue. Ya yang akhirnya membuat passive noise cancellation-nya jadi berkurang. Ya meskipun dia sudah dilengkapi dengan IPX5 water resistant, ya gue sih tetap nggak pede ketika menggunakan dia untuk kegiatan olahraga yang benar-benar banyak gerak ya. Tapi kalau misalnya kayak cuman buat gym doang sih, ini kemungkinan besar masih bisa. Tapi gue mau disclaimer dulu nih masalah fittingnya. Soalnya kan ini pure dari telinga gue. Sedangkan telinga manusia itu ukuran dan bentuknya itu beda-beda. Jadi mungkin hasil fitting di telinga teman-teman juga akan berbeda. Nah kemudian ada juga nih temen kita yang bertanya, "Bang, yang mini bikin sakit nggak kalau dipakai buat tidur miring?" Pertanyaan yang menarik sebenarnya. Tapi jujur kalau gue pribadi sih sampai saat ini gue belum menemukan
baik itu TWS atau IM yang nyaman ketika dipakai buat tiduran miring. Kenapa? Karena ketika kita tiduran miring lama, itu tekanannya makin nambah dan lama-lama makin sakit. Ya, kecuali buat teman-teman yang udah sering menggunakan earphone atau TWS yang memang dipakai buat miring. Jadi mungkin telinga teman-teman udah lebih kebal daripada telinga gua. Untuk koneksinya dia sudah menggunakan Bluetooth 5.2. Terus juga chipset Qualcomm QCC 3040 dan juga kodek SBC, aptX, dan aptX adaptif. Ya, dia nggak ada AAC-nya. Untuk pairingnya seperti biasa, teman-teman tinggal keluarkan earbud dari case-nya, kemudian tinggal nyalakan Bluetooth di smartphone atau device teman-teman. Tinggal search, pilih, dan nanti juga bisa connect kok. Dengan Bluetooth 5.2-nya, dia koneksinya bener-bener stabil dan jaraknya udah lumayan jauh ya. Jadi ini adalah poin positif yang dimiliki oleh si Mini Pro ini. Dan untuk masalah koneksi ini juga teman kita ada yang bertanya nih, Bang, cobain bandingin koneksi ke Windows dan macOS kalau bisa bang. Soalnya pakai Soundbit Sonic di MacBook suka putus-putus sendiri. Nah, sesuai dengan pengetesan kita, untuk Windows dan macOS dipakai di MacBook gitu, ini koneksinya udah lancar, udah enak, nggak keputus-putus ya. Kita sampai double check tuh, dan menurut gua sih aman. Untuk kontrolnya dia menggunakan touch sensor, dan udah lumayan lengkap. Kayak menerima dan mengakhiri panggilan, kemudian juga ada reject panggilan, terus bisa juga play pause, next track, volume control, voice assistant, mengubah mode dari ANC normal ke ambient, terus juga untuk game mode-nya, dan juga untuk switch call. Ya, jadi dia punya satu kekurangan kontrol di sini, yaitu dia nggak bisa previous track atau mengulang lagu sebelumnya. Dan sayangnya di aplikasinya juga nggak ada custom control untuk kita ngedapetin si previous track-nya ini. Jadi kayak yang bener-bener ya udah, lu nggak bisa previous track aja. Agak disayangkan sebenarnya, tapi ini sebenarnya cuma hal kecil sih. Sedangkan untuk si sensitivitas touch sensornya sih gue ngerasain udah enak ya, dia udah responsif, dia udah cepet tanggap gitu, nggak kayak 1 kali tap, 2 kali tap, 3 kali tap atau hold tuh dia bener-bener enak, dia smooth. Kecuali buat next track gitu dia masih ada jeda. Dan karena ada temen kita juga nih yang bertanya, Bang, penasaran sama Mini Pro yang udah support apps, jadi bisa atur equalizer. Oke, sekarang gue jelasin aplikasinya. Nama aplikasinya adalah Soundbit, yang bisa teman-teman download di App Store maupun Play Store. Di patch pertama, teman-teman bisa lihat baterai status untuk earbuds-nya. Di patch kedua, ada Adaptive Equalizer untuk ngecek rentang frekuensinya. Terus juga ada preset equalizer yang banyak banget nih pilihannya. Terus juga ada Custom Equalizer. Jadi buat teman-teman yang suka ubah-ubah tuningan suara sih, ini enak ya, bisa diubah-ubah sesuai dengan selera. Berikutnya untuk mengganti mode dari normal ke ANC atau juga ke ambient mode-nya. Dan di bawahnya ada untuk game mode-nya juga yang bisa kalian nyalakan atau kalian matikan. Dan di sini juga ada light effect yang teman-teman bisa nyalakan atau matikan. Jadi kayak misalnya teman-teman nggak suka banyak lampu-lampu nyala nih di earbuds-nya, itu di situ bisa dimatiin. Sedangkan di patch terakhir sih ini lebih kayak ke discover produk-produk Soundbit ya. Jadi teman-teman bisa lihat-lihat produk lain nih dari si Soundbit. Dan untuk equalizer-nya jujur ya gue sih lebih kenang defaultnya ya. Atau kalau misalnya mau teman-teman tuning juga mending di custom equalizer-nya, jangan pakai presetnya karena menurut gue presetnya masih agak artificial. Tapi ya balik lagi ke selera kita masing-masing ya. Toh juga kan jadinya sebenarnya dia punya banyak pilihan. Untuk ANC-nya si Mini Pro ini dia sudah didukung dengan hybrid noise cancellation, yang menurut gua sebenarnya ANC-nya nggak terlalu kedap ya. Terlebih juga seperti yang gua singgung di awal soal fittingnya, itu membuat ANC-nya jadi lebih berkurang lagi. Jadi nggak yang terlalu gimana banget menurut gua, jadi kayak malah kurang banget untuk ANC-nya. Sedangkan untuk ambient mode atau pass-through-nya dia sih menurut gua udah oke ya, udah aman lah, bisa dipakai buat ngedenger suara sekitar, udah enak. Tapi mending teman-teman nilai sendiri deh kualitas dari ANC dan ambient mode-nya seperti apa. Berikut cuplikannya. ANC on. Pass through. Normal mode. ANC on. Pass through. Normal mode. Untuk latensinya, terutama game mode-nya, dia diklaim bisa sampai 60 milisecond. Dimana rata-rata TWS gaming yang beredar saat ini itu masih mengklaim sekitar 80 milisecond. Gila sih. Dan setelah gua tes,
Jangankan untuk sosmed ya, kayak Reels, TikTok gitu-gitu, streaming, itu mah udah aman. Buat game aja, dengan aptX adaptifnya, gue nggak perlu gaming mode-nya dia. Serius, lancar dan tipis banget. Jadi kayak yang, anjir, udah gila, keren banget menurut gua. Cuman kalau teman-teman yang hanya ada aptX doang sih, menurut gua tetap butuh game mode ya untuk menemani teman-teman bermain game. Nah, biar lebih enaknya nih, teman-teman lihat sendiri aja tes latency-nya. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Untuk baterai si Mini Pro ini di case-nya ada 300 mAh dan di per earbuds-nya ada 45 mAh. Dan menurut gua ini cenderung kecil ya sebenarnya. Dan untuk earbuds-nya sendiri dia diklaim punya playtime sekitar 7 jam. Tapi sesuai pengetesan gua itu dapat 5 jam. Tapi gua pakai dengan ANC yang menyala. Jadi mungkin klaim 7 jamnya itu adalah playtime tanpa ANC-nya. Ya meskipun baterainya kecil, menurut gue ini adalah hal yang positif buat si Soundfit Mini Pro ini. Dimana dengan baterainya cuma segitu, playtime-nya lumayan panjang kalau menurut gue. Cuman ya kalau misalnya baterainya lebih gede lagi, sebenarnya lebih keren. Untuk mikrofonnya, si Mini Pro ini sudah dibekali dengan fitur CVC 8.0. Sesuai dengan pengalaman gue ngetes teleponan sama Bro Dani, ya Bro Dani bilang sih suara gue jelas ya, bisa enak lah kedengarannya. Cuman memang ada beberapa PR gitu. Jadi kayak dia langsung nyadar gue telepon lewat TWS, kemudian suaranya gue agak sedikit mundur meskipun nggak terlalu banyak. Dan yang paling ketara itu katanya suaranya gue tuh kurang natural. Tapi gue juga nggak tahu sekurang natural apa sih suara gue. Jadi mendingan kita tes aja langsung si mikrofonnya. Cek 1 2 3 3 2 1. Sekarang teman-teman mendengarkan suara langsung dari mic-nya si Soundfit Mini Pro ini. Gimana nih? Apakah suaranya sesuai dengan klaim gua yang barusan atau ya fine-fine aja? Teman-teman bisa menilai sendiri kualitas dari mic-nya nih. Tapi ini masih dalam keadaan yang sepi. Sekarang kita coba tes CVC 8.0-nya di kondisi yang ramai. Cek 1 2 3 3 2 1. Sekarang teman-teman mendengarkan suaranya si mic Mini Pro nih. Sorry. Jadi dalam kondisi yang ramai nih kayak gini. Gimana nih? Apakah CVC 8.0-nya bekerja dengan baik? Apakah berhasil ngeblok suara dari luar dan membuat suara gua menjadi lebih jelas maksudnya? Apakah sama-sama aja? Gimana nih? Tes 1 2 3 3 2 1. Tunggu dulu bentar. Ada teman kita juga yang nanya, "Bang, buat teleponan di jalan pakai motor jelas gak bang suaranya? Terutama mic-nya." Ya sesuai dengan pengetesan gua sih ya suara mic-nya jadi cenderung lebih kasar ketika kita pakai helm ya. Tapi itu balik lagi tergantung gimana padding helmnya, karena padding helm tuh beda-beda. Ya contohnya sih seperti ini. Bentar, gua pakai helm dulu. Tes 1 2 3 3 2 1. Sekarang teman-teman sedang mendengarkan suaranya si Soundfit Mini Pro dengan gua nih pakai helm. Gimana suaranya? Apakah beneran jadi kasar dan berbeda dengan suaranya ketika tidak pakai helm kayak tadi? Cek 1 2 3 3 2 1. Seperti inilah contohnya. Nah, pasti penasaran kalau misalnya dipakai di pinggir jalan, karena pakai motor tuh pasti ramai kanan kirinya. Coba kalau kita tes dengan ambient sound dari luar. Tes 1 2 3 3 2 1. Sekarang teman-teman mendengarkan suaranya si Mini Pro dengan pakai helm dan gangguan ambient dari luar. Gimana nih suaranya? Apakah masih kedap? Gimana nih kualitasnya? Apakah masih enak buat pakai motoran? Teman-teman bisa nilai sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke kualitas suaranya. Tapi untuk di awal, mending teman-teman denger dulu aja sound sample-nya. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to.
First of all, untuk power volume-nya yang gue rasain ini masih sama dengan keluarga Soundpit yang lain ya. Dia volumenya harus diangkat 65-75% untuk sampai ke titik yang oke menurut gue. Tapi ini sebenarnya sifat yang subjektif banget sih. Dengan 10 mm drivernya dia, suaranya sebenarnya yang dihasilkan tuh ngebass. Tapi bukan bass yang bumi dan tebel kayak kebanyakan TWS bass ya. Dan menurut gua karakter bassnya dia itu agak di luar dari kategori smooth. Kenapa? Karena untuk upper bassnya dia itu tamparannya bener-bener berasa banget. Jadi kerasanya tuh bener-bener kayak ngejambak gitu. Jadi ini cocok banget sih buat teman-teman yang suka dengan bass yang ngejambak-jambak tuh, yang tamparannya ceplak. Ini tuh ya cocok sih buat kalian. Bassnya menurut gua udah lumayan deep dan nggak kasar ya. Dan dia juga artikulasinya bagus. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai untuk lagu-lagu dengan beat yang cepet, itu lumayan enak. Sedangkan untuk low di sektor bassnya, gue ngerasain dia agak sedikit ya nongol-nongol aja sih, tapi nggak yang extend banget. Jadi kayak teman-teman yang nyari rumbling, pengen brrrr gitu, getaran sampai tembok bergetar, itu nggak ada sih. Mending teman-teman beli speaker kondangan aja kalau gitu. Jadi kurang cocok sih buat teman-teman yang pecinta bass yang nyari apa ya rumbling di bawah brrrr gitu sih, agak susah untuk ngedapetin di si Mini Pro ini. Ya gue merhatiinnya sih kayak jadi ini another class dari Soundpit ya. Jadi yang gue rasain tuh kayak Soundpit tuh sekarang punya apa ya, tuningan yang berbeda-beda di setiap lini TWS-nya ya. Jadi kayak nggak cuman jualan bass tok gitu, nggak kayak brand-brand lain tuh yang bass doang tuh nggak. Kalau Soundpit tuh mulai agak diferensiasi. Menurut gue ini adalah poin plus ya. Asal satu aja PR-nya, jangan sampai kehilangan signature-nya. Sedangkan untuk mids-nya dia kerasa lebih forward. Terus juga kerasa lebih clear dibandingin si Soundpit Mini pendahulunya. Dan menurut gua juga ini adalah poin plus ya. Jadi dia ya detailnya juga lumayan. Terus juga dia kerasa lebih bersih. Artikulasi di midsnya juga udah oke. Terus juga untuk separasinya juga nggak tumpang tindih. Cuman ada agak gimana ya, gue ngerasain kalau di midsnya itu untuk pemisahannya itu jaraknya masih terlalu dekat aja. Jadi rasa-rasanya kalau ngedengerin tuh kayak yang agak sempit ya. Terutama untuk vokal ya. Jadi kayak si lead vokal sama backing vokal tuh kerasanya kayak mereka tuh nempel gitu. Ya sebenarnya nempel-nempel gitu ya enak sih. Terutama kalau nempel-nempel sama gebetan kan. Sedangkan untuk treble-nya gue ngerasa treble-nya tuh hadir ya. Tapi nggak sampai di yang sparkling gitu, enggak. Jadi kayak kerasanya tuh dia tuh pengen lepas tapi ada yang nahan. Ya sebenarnya sih kalau dibikin agak lebih lepas dikit tuh lebih enak ya, agak airy lah dikit lah gitu. Ya tapi seenggaknya dia udah main aman sih di treble-nya ya. Dia nggak pecah dan nggak nusuk ketika teman-teman pakai. Sedangkan untuk soundstage-nya sih ya gue ngerasain dia cukup aja ya. Maksudnya nggak bisa yang dibilang luas banget, terus juga nggak bisa dibilang sempit gitu. Karena ketika gue pakai, gue nggak ngerasain kayak suara sempit yang kayak dari dalam kepala gitu sumbernya, enggak gitu. Gue tetap ngerasain suara itu datangnya dari luar kepala gue gitu. Jadi memang ya enak lah, nggak kayak yang budget-budget gitu yang mendep baru di dalam tuh enggak. Sedangkan untuk sound imagingnya sendiri udah lumayan bagus menurut gua. Nah itu yang bikin dia kayak mendatangkan suara dari agak dari luar gitu, surroundnya tuh agak enak tuh ya, kerasanya dari situ sebenarnya. Oke sih. Nah buat teman-teman yang udah mulai tertarik ya, kunjungi aja langsung official store-nya Soundpit di Shopee karena ini baru launching dan ada harga corek di sekitar 689.000. Lumayan tuh, 600 ribuan untuk kayak gini dapat lengkap. Kesimpulannya, dengan harga 600 ribuan sih ini udah sesuai banget ya si Mini Pro dengan kualitasnya. Dan dia juga adalah TWS pendatang baru yang akan menjadi ancaman nyata nih buat TWS-TWS lain di range harganya. Ya memang, dia tidak juara di semua lininya, kecuali latensinya yang juara banget ya. Tapi seenggaknya dia memberikan banyak fitur, jadi kayak menang banyak nih kalau misalnya teman-teman beli. Dan malahan, si Mini Pro ini bisa loh jadi kandidat TWS terbaik di kelas harga 500 sampai 1 juta di tahun ini. Tapi untuk menjadi yang terbaik sih memang agak susah ya, karena persaingannya ketat banget di rentan harga ini. Dan karena hal itu, gue bisa banget merekomendasikan si Soundpit Mini Pro ini buat teman-teman beli. Terutama buat teman-teman penyuka bass, tamparan-tamparan bass. Kemudian teman-teman yang pengen make TWS atau lagi nyari TWS gaming nih, ini udah gila sih, udah pol banget ini buat gaming. Terus juga buat kaum-kaum mendang-mending yang pengen banyak fitur tapi harganya affordable, ini bisa banget. Oke guys, segitu aja videonya. Sorry kalau misalnya ada salah-salah kata, sorry kalau misalnya kurang detail. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan boleh langsung tanya di kolom komentar di bawah. Nanti insya Allah akan kita balesin kalau bisa satu-satu nih ya.
Karena ini udah malam, jadi saatnya Bro Alit istirahat. Kalau gitu jangan lupa subscribe Bongkar Bro, biar channel ini makin berkembang. Dan Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.